Halo teman, ini dia tata cara penagihan debt collector yang menagih nasabah Galbay. Video ini penting buat teman-teman yang sudah Galbay atau gagal bayar di pinjaman online agar lebih teredukasi untuk tahu bagaimana sih alur penagihan debt collector. Langsung datang ke rumah teman-teman agar teman-teman lebih paham dan mengerti tentang ini. Nah, yang pertama, jika teman-teman sudah Galbay atau gagal bayar di pinjaman online, maka seminggu sebelum itu dan seminggu setelah itu akan ada yang namanya telepon atau WA dari pihak pinjaman online, customer service dan developer yang menelpon teman-teman terus menerus ya teman. Ini satu hari biasanya 3 kali sampai 10 kali. Semakin teman-teman jawab, makin semakin intens dalam menelpon teman-teman. Jadi teman-teman harus kuatkan mental jika nomornya langsung yang namanya disatroni atau diteror oleh developer dan customer service pinjaman online. Nah, saran saya lebih baik teman-teman ganti nomor atau malah ganti WA. Nomornya harus dicopot dan ganti nomor yang baru, itu lebih buat teman-teman aman dari penagihan developer atau customer service pinjaman online. Ini yang pertama. Kalau sudah lewat 1 minggu, itu data teman-teman akan masuk ke server. Nah, di server ini akan teman-teman pahami jika data teman-teman akan diacak atau dipilih yang mana yang nominal besar, yang mana yang domisili di kota besar. Itu sangat penting sekali untuk developer menagih teman-teman. Nah, kriteria-kriteria itu akan jadi patokan developer untuk menagih teman-teman. Nah, untuk pertama, untuk domisili, nah ini sangat penting sekali. Ada sebagian developer yang males menagih ke tempat-tempat yang terpencil atau pegunungan karena ya cuma sedikit pinjamannya dan letaknya jauh, jadi untuk bensin dan biaya transport akan terkendala dan mungkin males menagih. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, tentang nominal besarnya pinjaman, ini juga pengaruh kepada developer, karena developer kalau umpamanya pinjamannya cuma sekitar 5.000, 3.000, itu kemungkinan besar tidak akan ditagih ya teman, karena cuma sedikit, fee-nya dapat sedikit, tidak akan pernah ditagih developer karena ya males ya teman, cuma sedikit sekali pinjamannya. Nah, terus tata caranya gimana Bang kalau pinjaman online sudah mendatangkan developer ke rumah kita? Nah, teman-teman harus hadapi dengan gagah berani, kuatkan mental. Teman-teman harus cari informasi-informasi tentang SOP penagihan dari developer. Teman-teman bisa cari di Google atau di web OJK-nya juga ada. Ini teman-teman harus pahami jika developer itu punya hak dan kewajiban. Nah, haknya cuma memberi peringatan kepada teman-teman, untuk memberi yang namanya edukasi kepada teman-teman untuk membayar pinjaman online, sebatas itu saja. Tidak sampai berbuat anarkis atau berbuat sesuatu yang merugikan teman-teman, perlakuan kasar atau intimidasi itu tidak diperbolehkan. Nah, kalau sudah datang ya sudah, teman-teman masuk ke rumah, bicara seperlunya, tanyakan alamat, tanyakan identitas tentang developer itu, apakah benar itu developer atau tidak, tanyakan surat kuasa, surat penagihan dan lain-lain. Itu sangat penting sekali karena dokumen itu sangat mempengaruhi tentang developer itu asli atau tidak, abal-abal atau cuma penipu. Karena banyak sekali sekarang penipuan tentang developer yang mengaku sebagai developer untuk menagih teman-teman. Jangan sampai teman-teman membayar tagihan kepada developer padahal di aplikasinya masih ada tunggakan yang belum dibayarkan. Itu teman-teman akan rugi double ya teman. Nah, itu yang pertama. Kalau sudah developer datang, teman-teman masukkan ke rumah dan bicara seperlunya. Itu yang pertama. Untuk yang kedua, teman-teman harus yang namanya cuekin saja kalau nggak punya uang ya teman. Jadi cuekin, nggak perlu yang namanya berkomunikasi lebih dalam tentang developer ini jika teman-teman niat pertamanya mau Galbay. Itu sangat penting sekali, jangan sampai teman-teman dimasukkan ke dalam daftar prioritas pinjaman online untuk penagihannya. Nah, kalau teman-teman sudah masuk ke daftar prioritas, maka developer akan rajin datang ke rumah teman-teman, akan ke rumah teman-teman terus-menerus, dan ini akan membuat teman-teman malu sama tetangga, malu sama keluarga, dan membuat risih yang namanya semua orang. Jadi teman-teman harus pahami ini. Jika teman-teman harus yang pertama wajib untuk menghindari jadi target operasi developer, itu harus teman-teman lakukan, dicuekin saja, bicara seperlunya, nggak perlu mendetail seperti itu ya teman. Kalau nggak punya uang, bicara saja, nggak punya uang seperti itu, tidak perlu didetailkan. Nanti kalau teman-teman lebih komunikasi intens, nanti developer akan langsung datang ke rumah teman-teman terus menerus. Itu bisa menjadikan teman-teman stres sendiri. Selesai dengan developer ya sudah, suruh pulang saja, karena yang namanya developer itu jangan lama-lama di rumah, nanti akan nyaman di rumah teman-teman dan mulai untuk menagih teman-teman lagi. Jadi teman-teman kalau sudah bicara seperlunya ya sudah,
saya sudah terima surat peringatannya. Sekarang teman-teman langsung usir developernya karena sudah tahu niatnya seperti itu ya teman. Saya kalau punya uang akan bayar, tapi untuk sekarang nggak punya uang. Bicara seperti itu jangan sampai teman-teman bicaranya terlalu lama dengan developer. Itu wajib teman-teman lakukan ya teman. Nah sekarang untuk yang terakhir, developer itu bagaimana bang aslinya? Nah developer itu sebenarnya cuma pihak ketiga, jadi tidak dari pinjaman online tersebut, tapi cuma orang yang disewa atau dipekerjakan pinjaman online untuk menagih teman-teman. Jadi fix ini orang ketiga atau pihak ketiga yang bekerjanya outsourcing atau ada target harian yang harus dicapai. Jadi teman-teman harus paham ini. Jika teman-teman galbay itu tidak merugikan developer karena dia juga punya yang namanya orang-orang yang ditagih lebih banyak dari teman-teman, lebih besar pinjamannya, lebih yang namanya bagus dalam mentalnya, dan teman-teman harus pahami tentang ini. Dan saja video singkat dari saya tentang cara kerja developer lapangan menagih nasabah galbay agar teman-teman lebih teredukasi dan bisa memberi manfaat jika umpamanya developer datang ke rumah teman-teman. Dan saya ada video singkat dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat kehidupan yang lebih baik.